Euforia publik terhadap kekuasaan Jokowi akan menghilang menjelang hari-hari masa selesainya jabatan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada sebuah kejadian yang menggambarkan menghilangnya euforia tersebut. Kejadian itu terjadi pada saat pelantikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah periode 2024-2029. Ketika nama Presiden Republik Indonesia disebutkan tanpa nama Joko Widodo, sama sekali tidak ada aplaus dari para peserta pelantikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Sungguh tragis dan miris, dan hal tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh pengamat sosial politik Rocky Gerung berikut ini. Hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu sudah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian, bukan kesepian metafisik tapi kesepian politik. Tetapi di sisi lain ada hal yang cukup menggelikan untuk kita saksikan, bahwa para pendukung fanatik Jokowi masih terus berupaya untuk melakukan manuver-manuver yang membuat orang-orang yang berpikir menjadi tertawa dalam hati. Ada sebuah kelompok yang menamakan dirinya pasukan bawah tanah pembela Jokowi melakukan demonstrasi dengan yel-yel, segera tangkap Roy Suryo, karena menurut mereka Roy Suryo telah melakukan fitnah dan pelecehan terhadap lambang negara. Lambang negara apa yang dimaksud? Ternyata lambang negara yang dimaksud adalah Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih versi KPU yang oleh Roy Suryo diidentifikasi 99,9% adalah pemilik akun Kaskus Fufu Fafa. Yang mengherankan bagi saya, kegiatan tersebut
diliput oleh media besar sekelas Kompas TV. Coba kita perhatikan bersama potongan berita berikut ini. Sejumlah orang yang tergabung dalam pasukan bawah tanah atau Pasbata Jokowi Korwil, Jawa Tengah menggelar aksi tangkap Roy Suryo. Aksi yang digelar di Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore menuntut Roy Suryo segera diproses secara hukum. Buntut tanggapannya soal kepemilikan akun Fufu Fafa yang menduga itu adalah milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Warga yang tergabung dalam Pasbata Jokowi Korwil, Jawa Tengah dengan melakukan long march membentangkan spanduk dan poster di pinggir aliran Sungai Pusor di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Harian Pasbata Jokowi Jawa Tengah, Danang Heri Subiantoro menjelaskan, aksi tersebut murni dilakukan dari dalam hati. Mereka tergerak karena merasa resah atas pernyataan serta postingan Roy Suryo yang dinilai membuat gaduh di masa transisi pemerintahan saat ini. Aksi ini murni dari hati ya, berangkat dari hati sebagai warga negara Indonesia. Salah satu, mungkin yang lain-lain juga yang teman-teman itu mungkin yang punya sama perasaan seperti saya mungkin juga seperti itu. Dengan adanya statement Mas Roy Suryo itu, kalau memang Mas Roy Suryo itu punya bukti, punya yang konkret, kan bisa datang bahwa ini loh, silahkan diproses, bukan membuat statement di media yang membuat gaduh. Simbol negara diobok-obok. Bahwa simbol negara menurut Undang-Undang Bendera Bahasa itu hanya bendera, bahasa, dan lambang negara. Ya belum ditetapkan, belum disahkan, belum dilantik. Cuman kan secara hukum itu sudah sah. Disahkan oleh KPU. Mas Gibran sebagai wakilnya, Pak Prabowo sebagai presidennya. Nah, di saat-saat terakhir, di masa-masa jabatan seperti ini, mbok yo ojo gawe gaduh. Memang bikin gaduhnya Roy Suryo itu apa sih, Pak? Ya, begini loh. Mereka kan membuat statement. Memberikan statement bahwa yang setahu saya loh ya, tapi yang sebenarnya kan hukum yang membuktikan bahwa Mas Gibran ini adalah apa itu pemilik akun Fufu Fafa ya. Jadi kan tentunya lebih tahu, ya enggak? Nah ini, nek memang Mas Roy Suryo punya tuduhan seperti itu, buktikan secara hukum. Kan gitu. Kami berharap dengan laporan Sekjen Pasbata dan Ketua Umumnya, aparat penegak hukum segera mengadakan tindakan yang konkret. Ben cetha sapa sing bener, sapa sing salah. Ben ketok. Masyarakat ya ben weruh, dibuka. Kan gitu. Sementara itu, Sekretaris Pasbata Jokowi Jawa Tengah Yanto menambahkan pihaknya mendukung penuh apa yang sudah dilakukan Sekjen Pasbata Jokowi dengan melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri. Kita kemarin sempat berbincang-bincang dengan para pengurus bagaimana menindaklanjuti terkait pernyataan Roy Suryo yang sudah dilaporkan ke Bareskrim. Jadi kita sangat mendukung Pak Sekjen, Pak Sri Kuntoro Budianto yang sudah melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim, dan itu kita dari teman-teman Pasbata Jawa Tengah sangat mendorong Bareskrim segera bertindak, karena ini sangat sensitif karena sedang dalam masa peralihan pemerintahan, transisi pemerintahan, dan kita siap akan mengawal itu.